Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sodiqul Amin. Bapak di sini akan mengajar tentang rantai makanan pada mata IPA KD 3.4 dan 4.5. Sebelumnya, mari kita doa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan agar makhluk hidup dapat melangsungkan hidupnya atau untuk kelangsungan hidupnya. Nah, pada rantai makanan ada beberapa yang menempati posisinya masing-masing untuk kelangsungan hidupnya. Yang pertama yaitu produsen. Pada produsen yaitu contohnya seperti rumput, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Kenapa disebut produsen? Karena tumbuhan atau rumput jagung ini dapat memproduksi makanan sendiri. Yang nomor dua yaitu sebagai konsumen. Contoh konsumen itu ada tingkatannya. Yang pertama tingkat pemakan. Yaitu tingkat satu yaitu pemakan tumbuhan yang berupa rusa, kelinci, dan belalang. Tingkatan nomor 2 yaitu hewan karnivora atau omnivora seperti katak, ular, tikus, dan hewan lainnya. Yang tingkat 3 yaitu hewan karnivora seperti singa, elang, dan harimau. Nomor 3 atau tingkat yang nomor 3 yaitu pengurai, contohnya cacing, tanah, jamur, dan bakteri. Nah, dalam rantai makanan ini, 3 komponen tersebut atau 3 pelaku tersebut saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Nah, apa aliran energi? Aliran energi adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses makan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi satu makhluk hidup tersebut memakan makhluk hidup lainnya agar mempunyai energi untuk kelangsungan hidupnya seperti bergerak, kalau burung bisa terbang, bisa mencari makannya, memakan biji-bijian, itu suatu energinya. Terus apa siklus nutrien atau unsur hara? Nah, unsur hara atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ketika makhluk hidup tersebut dapat terbang, itu ada suplai unsur senyawa kimia yang mengalir di dalam tubuhnya untuk dapat bergerak seperti terbang tadi, burung. Terus kalau hewan bisa berjalan, itu ada suplai unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, aliran dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, produsen membutuhkan energi matahari untuk digunakan sebagai proses pertumbuhannya. Jadi matahari digunakan oleh produsen atau contoh seperti padi untuk proses pertumbuhannya. Nah, dari produsen akan dimakan oleh konsumen dan energi dari produsen berpindah ke konsumen. Kalau konsumen satu, contohnya pada burung pemakan padi yang ada di sawah.
produsen satu ini memakan konsumen satu ini memakan produsen, mendapatkan energi dan melepaskan energi sebagainya ke lingkungan. Contohnya tadi untuk terbang, makan biji-bijian. Terus dari konsumen tingkat 1 bisa langsung dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau tingkat 3. Contohnya dimakan oleh ular, misalnya ular sawah atau ular yang lainnya. Energi dari konsumen tingkat 1 berpindah ke konsumen tingkat 2, contohnya seperti ular. Nah, konsumen tingkat 2 mendapatkan energi dan unsur nutriennya untuk kelangsungan hidupnya untuk gerak. Nah, sebagian dari energi dari konsumen 2 dikeluarkan ke lingkungan, contohnya untuk ular ini bergerak. Lanjut, setelah konsumen 1, 2, dan 3 mati atau musnah, itu diurai oleh pengurai. Nah, di sini pengurai contohnya seperti cacing, bakteri, jamur, dan sebagainya mengurai dari konsumen tersebut hingga menjadi nutrien dari pengurai tersebut akan diserap oleh tumbuhan atau akan diserap oleh produsen. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.